untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Beresin dong, coba kita lihat, kita buktikan, kita jadi saksi sejarahnya. Tercapai nggak? Atau jangan-jangan Hamasnya yang hilang dari sejarah dunia, ya, terdelete, tereliminasi begitu. Ya, makanya jangan kebiasaan habis ngajak perang terus mewek-mewek, minta gencatan senjata lah, ya kan? Di gencatan senjata, ya Ya, kan? betul. Oh iya, itu belum kita bahas ya, Hania, kita gencatan senjata. Minta hentikan serangan Israel di Gaza, minta stop, bahasanya minta stop agresi, ya, terus minta buka perbatasan, terus minta tukar tawanan, malah nyalahin Netanyahu katanya, biang keroknya nih yang mimpin kelompok fasis sayap kanan katanya. Jadi menuntut termasuk apa Amerika jangan menghalangi upaya internasional untuk menghentikan agresi di jalur Gaza, ya. Jadi minta serangan udaranya ini, dia merasa Gaza ini udah mengalami serangan udara bertubi-tubi begitu kan, ya, serangan ya akibat serangan dadakan Hamas sendiri kan, ya, pemicunya 7 Oktober gitu. Jadi kalau nggak salah kemarin itu kan sudah hampir mendekati 9.000, kalau komen dia kemarin. Hari ini udah berapa tuh, 9.000, mungkin udah mau 9.300 yang meninggal, belum lagi yang luka-luka mungkin hampir 30 ribuan orang begitu. Minum Viagra pada Iya. mati, itu ya, kasihan ya itu ya. Bos-bos semua ketemunya di panti pijat. Ini ada suara komandan nih. Suara komandan masuk. Ya, Pak Ya, Paul, oke. baru masuk. Jadi saya tadi ngelihat apa tuh, YouTube-nya Kompas kalau salah ya. Si pimpinan Hamas ini Ismail Haniyeh, Iya, ya, nawarin gagasan untuk apa, gencatan senjata, ya iya, kan? betul. Oh iya, itu belum kita bahas ya, Hania, kita gencatan senjata. Minta hentikan serangan Israel di Gaza, minta stop, bahasanya minta stop agresi, ya, terus minta buka perbatasan, terus minta tukar tawanan, malah nyalahin Netanyahu katanya, biang keroknya nih yang mimpin kelompok fasis sayap kanan katanya. Jadi menuntut termasuk apa Amerika jangan menghalangi upaya internasional untuk menghentikan agresi di jalur Gaza, ya. Jadi minta serangan udaranya ini, dia merasa Gaza ini udah mengalami serangan udara bertubi-tubi begitu kan, ya, serangan ya akibat serangan dadakan Hamas sendiri kan, ya, pemicunya 7 Oktober gitu. Jadi kalau nggak salah kemarin itu kan sudah hampir mendekati 9.000, kalau komen dia kemarin. Hari ini udah berapa tuh, 9.000, mungkin udah mau 9.300 yang meninggal, belum lagi yang luka-luka mungkin hampir 30 ribuan orang begitu ya. Nah, jadi ngelihat ini baru 1 bulan ya, udah mulai akibat perangnya ini, eh, belum pernah mereka rasakan selama ini begitu ya. Karena kalau selama ini kan mereka nyerang Israel, bunuh Israel, bom bunuh diri, menculik segala macam ya. Habis itu teriak-teriak ke internasional minta berhenti. Nah, tetapi kali ini lain ya, di luar perhitungan mereka nih ya. 1.200 orang Israel mati, ya, orang sipil semua, ya marah lah, ya, sama aja bangunin harimau itu. Nah, sekarang ya terasa lah dia nih, 2 juta orang di Gaza ini udah makanan juga udah mulai menipis bisa-bisa ya. Ya, mau makanan dari mana begitu ya, kalau bantuan internasional juga berapa truk sehari bisa 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 mensuplai mereka begitu ya, apalagi ada blokade Israel selama ini, jadi nggak bebas begitu. Dan sekarang juga mulai mungkin beberapa yang mulai dibuka ya, uh, 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 perbatasan Rafahnya begitu. Nah, jadi kita kan ngelihat ya, katanya mau ngajak perang, ya, berkoar-koar sampai titik darah penghabisan, ya. Tapi belum 1 bulan
sekarang minta gencatan senjata, minta dihentikan. Nah, ini kan kita bertanya nih, darah Hamas ini yang tadinya bilang sampai titik darah penghabisan, darah Hamas ini sudah kehabisan belum? Sudah kehabisan kah? Begitu kan? Infusnya Nah, kurang, Pak. sudah kurang, iya. Iya, Pak, nggak Jadi kirim infus sih. benar. Ini kita lihat nih habis perang Gaza ini banyak nih buka lowongan paling mulia nih Pak Paul, bisa banyak tukang bangunan nih. Ya, tukang bangunan nanti tuh bangun lagi gitu ya. Atau Sama satu sekarang nih lagi, paling Pak, sama kirim TKW, Pak, supaya beranak, Pak. iya Kan matinya benar. banyak itu 10.000 supaya beranak banyak kirim TKW, Pak. Benar, tapi sekarang nih apa lowongan yang paling mulia dan paling laku juga tukang gali kubur nih Pak Paul. Kan Uh, sudah sama terkubur, Pak, tukang langsung, Pak. iya sama Kan sudah tukang terkubur di bagian bawah ngangkut. bangunan, auto terkubur udah. Iya, tapi kan mereka berusaha cariin lagi tuh kan, Oh, kalau udah bisa cari keluarganya ya. cari tuh kan. Nah, sama bagian ini, bagian ngangkut mayat, sama puing-puing runtuh, ngumpulin besi-besi bekas, begitu kan, sama perawat-perawat orang-orang yang luka. Nah, itu yang mulia dan yang lagi dibutuhkan sekarang di sana. Jadi Hamas ini kan justru ngapain minta gencatan senjata? Kan selama ini berkoar-koar rindu bertemu 72 bidadari, ya jangan minta gencatan senjata dong kalau rindu ketemu 72 bidadari begitu ya. Jadi kan kelihatan kalau minta gencatan senjata seolah-olah udah mulai ketar-ketir ini ya. Jadi ya ketar-ketirnya dua ya, takut kedudukan mereka nih sebagai petinggi-petingginya yang selama ini dapat hidup mewah, hidup enak, banyak istri, banyak simpanan, banyak mobil mewah, ya rumah mewah, akhirnya akan bisa diambil oleh Fatah, ya. Bisa-bisa pemerintahan berikutnya oleh Israel diberikan kepada Fatah, ya. Kalau sekarang kan pokoknya udah Netanyahu ini udah Israel ini udah visinya ya mesti didelete, eliminasi si Hamas ini, nggak boleh lagi ada di tanah Palestina begitu ya. Mereka mau pergi ke Suriah kayak, mereka mau pergi ke Iran kayak, mereka mau pergi ke Libanon, silakan ya, jangan kembali ke Gaza atau di tepi barat begitu ya. Udah dikasihin Fatah aja yang mimpin begitu. Nah, kalau di Tribun di TV One beritanya kan Israel yang nangis-nangis, yang mati yang banyak, yang ciut, yang hancur, macam-macam ya. Lah, ini ngapain dia minta gencatan senjata kalau udah merasa menang ya kan. Jadi Tribun TV One ya susah lah ya, memang kadrun ini nggak ada tahu malunya, mukanya memang dipantat kali ya, nggak bisa nggak ada Makanya malunya begitu dipantat, ya. Pak, ditutupin semua, dikerudukin Iya, semua. berita-beritanya itu kan ketahuan, kebaca begitu ya kan, memalukan begitu ya, ketahuan orang pikiran rendah, sekolah analisanya rendah, IQ jongkok. Nah, itu ya yang bisa dibodohin begitu ya, hanya buat menyenangkan pendengarnya begitu. Nah, kan jangan juga, kan Hamas itu punya pasukan burung Abigail ya. Nah, belum Ababil, datang dong ababil, Pak. Abigail. Ababil ya, belum datang kan. Nah, tunggu dong sampai datang ya kan. Di belakangnya juga ada Iran, ada Yaman, ada Hizbullah ya kan. Ada pasukan kadrun yang lain lah ya, kalau perlu Taliban ya. Silakan datang ke sana begitu ya, selesaikan dong, jangan baru 1 bulan udah minta gencatan senjata, gimana sih ya. Jadi kemarin senang-senang teriak-teriak begitu kan di jalan-jalan membunuh orang ya kan. Nah, sekarang giliran gantian nangis-nangis, mewek-mewek minta gencatan senjata. Ya, gimana begitu? Gentleman dong, ya kan? Harus berani. Jadi kalau udah berani memulai, ya beranilah tanggung jawab, selesaikan sampai tuntas. Jangan nanggung-nanggung begitu visi misinya Hamas untuk melenyapkan Israel dari peta dunia. Beresin dong, coba kita lihat, kita buktikan, kita jadi saksi sejarahnya. Tercapai nggak? Atau jangan-jangan Hamasnya yang hilang dari sejarah dunia, ya, terdilet, tereliminasi begitu. Ya, makanya jangan kebiasaan habis ngajak perang terus mewek-mewek.
minta gencatan senjata lah, ya kan? Dia nahan sipil Israel, tapi Israel melawan prajurit Hamas, begitu. Beda jauh lah, ya. Yang satu menahan sipil, orang sipil, yang satu Israel menahan prajuritnya Hamas, ya, yang katanya hebat-hebat, begitu. Nah, jadi entar dulu lah gencatan senjatanya, ya, tunggu Gaza kita lihat dulu lah, jadi rata nggak, begitu, ya, minimal katanya mati syahid, ya, katanya kalau mati syahid kan dapat 72 bidadari, ya ngapain lagi sekarang ngerengek-ngerengek minta gencatan senjata kalau masih takut mati, ya, jadi peluang model apa nih Hamas, ya, pejuang apa dia, model apa nih Hamas nih, ya, pejuang nasi bungkus kalau modelnya kayak begitu berarti, ya. Jadi pejuang mesti sampai menang dong, sampai akhir dong, ya kan, walaupun ya kelihatannya sih mustahil sih, ya, untuk bisa menang begitu, ya, tapi tunjukin dong, ya, sebagai patriot, sebagai kesatria, jangan sebagai pengecut. Nyerangnya beraninya sipil, begitu lawan militer terkaing-kaing, ngumpet semuanya, nggak berani minta gencatan senjata, begitu. Nah, ini juga sama, ya, yang pendukung-pendukungnya, begitu. Jangan minta gencatan senjata dong, kan menurut Tribun dan TV One itu kan Hamas ini udah menang telak nih terhadap Israel. Ngapain minta gencatan senjata, begitu, ya. Nah, jadi ini pelajaran buat Hamas, ya, dan para pendukungnya. Jangan modalnya koar-koar, bacot-bacot begitu, dan pikirannya tuh cuman jahat, maunya membunuh orang-orang Israel, melenyapkan orang-orang Israel. Tapi susah lah, ya, mereka karena udah dari buku yang dia baca, ya, dari kecil udah didoktrin begitu, jadi di pikirannya ya selalu begitu, maunya melenyapkan Israel, Yahudi segala, ya susah begitu. Nah, tapi inilah pelajarannya yang mereka dapat, begitu, ya, mereka yang memulai, mereka yang menikmati sekarang, begitu, ya. Mestinya pemimpinnya Haniyeh, begitu, ya, ikut perang dong, ya. Jangan cuma perintahin tanggal 7 untuk serang, minta Israel, tapi sekarang minta Israel stop serang Gaza, ya. Ya, jadi kelihatan udah mulai ketar-ketir begitu, kalau tahu bahwa prajuritnya sudah banyak juga nih yang tewas sekarang, ya. Ya, jadi Israel kan udah bilang, lu jual ya gue borong lah sekarang, ya, lu jual 2, gue borong 10, begitu. Ya, jadi menurut saya ya udah jangan kasih kendor dulu, ya. Si Hamas ini mesti di-delete, eliminasi, udah habis, atau terusir dari Gaza, nggak boleh lagi kembali di tanah Palestina. Kasih si Fatah yang memimpin, yang lebih sekuler dan lebih nasionalis, begitu, ya, yang lebih nggak terdoktrin dengan model-model si Fatah yang dari aliran Ikhwanul Muslimin ini, ya, dia pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin ini yang membentuk mereka, yang membuat ya terdoktrin udah syariahnya mesti syariah Islam, ya, orang mesti pakai jilbab, ya, kalau enggak bisa dapat hukuman, ya, di Palestina udah begitu, ya. Nah, jadi kita lihat sekarang, jangan sampai dulu, tunjukin dong, jangan sampai 1 bulan udah berhenti, begitu, ya. Nah, jadi kita harus lihat, tunjukin dia sebagai kesatria, begitu, biar para pendukungnya memuji dia sebagai kesatria, begitu. Jangan berhenti di tengah jalan, begitu, ya. Kalau berhenti di tengah jalan kan namanya pengecut, pecundang, begitu, ya. Berani memulai, ya berani akhirin sampai garis akhir. Nah, itu baru dipuji sama pendukung-pendukung kadrunnya itu. Ini prajurit-prajuritnya Hamas, si Haniyeh segala macam itu memang kesatria, begitu, ya, sampai darah penghabisan, begitu kan, juga bisa ketemu 72 bidadari itu hadiahnya, ngapain takut, begitu, ya. Jadi seperti itu dulu Pak Paul, terima kasih. Itu namanya ejakulasi dini, Pak. Oh gitu ya. Sebentar ini orang Amerika kok pada nggak nongol itu.